Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa razaqana sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil anam sayyidil anbiya wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan dan saya takzimi bapak-bapak, para kiai, para guru, para masyayikh, para asatidz. Ada bapak pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Jadid dan para kiai, para andri guru ya, andri guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya saya hormati dan saya takzimi. Termasuk juga bil khusus yaitu guru kita dan pimpinan dari Pondok Pesantren dan STIT Darud Dakwah wal Irsyad Pasangkayu, Bapak Dr. Maslim Halimi, yang kita doakan beliau bersama seluruh pimpinan STIT TDI Pasangkayu mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan keafiatan. Para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan ananda semuanya, ya, para mahasiswa-mahasiswi, santri dan santriwati yang kita doakan fatahallahu alaikum futuhal arifin. Mudah-mudahan ananda semua, para santri, santriwati dibukakan hatinya dan pikirannya oleh Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Pasangkayu ini jauh sekali dari pondok pesantren asal saya di Lombok sana, tapi rasanya seperti di rumah sendiri. Rasanya seperti di tengah-tengah keluarga sendiri. Darud Dakwah wal Irsyad ini dekat di hati. Walaupun jauh dari sisi jarak ribuan kilo dari Lombok, tapi dekat di hati. Kenapa dekat di hati, bapak-bapak dan ibu? Ini ananda semua juga menjadi pelajaran. Karena sebagaimana yang disampaikan Nabi yang mulia Rasulullah SAW, innal arwaha junudun mujannadatun fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sampaikan kepada kita sebagai pengingat juga untuk kita semua, ya, termasuk ananda-anandaku semua ini, para santri-santriwati, mahasiswa-mahasiswi. Kata Rasul, sesungguhnya hati-hati dan jiwa-jiwa manusia itu ada barisan-barisannya, ada kelompok-kelompoknya. Fama ta'arafa minha iktalaf. Orang yang hati mereka itu sama. Orang-orang yang pikirannya, visinya, perjuangannya itu sama. Kata Rasul, iktalafa, maka mereka akan dekat satu sama lain. Walaupun jauh, yang satu di Sulawesi, yang satu di Lombok, yang satu di Jawa, satu di Kalimantan, yang satu di Indonesia, satu lagi entah di mana di luar negeri,
mungkin di Saudi sana, mungkin di Mesir atau dimanapun, sepanjang hati-hati mereka itu memiliki isi yang sama, sepanjang pikiran mereka itu memiliki visi perjuangan yang sama, maka mereka akan berada dalam satu barisan. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sebaliknya Nabi ingatkan bahwa orang-orang yang hati dan pikiran itu bertolak belakang, walaupun dia duduk satu majelis, walaupun dia bertetangga dan kecil, walaupun bahkan mungkin dia berkeluarga, tapi yang satu pikirannya dunia saja, yang satunya mikirkan dunia dan akhirat, yang satu mikirnya bagaimana dapatkan keuntungan secepat-cepatnya, tidak peduli jalannya, sedangkan yang satu memikirkan bagaimana mendapatkan rezeki yang berkah. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Walaupun dekat, tapi hakikatnya itu jauh dan terpisah. Karena itu tidak heran pada hari ini ketika berada di Darud Da'wah wal Irsyad, rasanya seperti di rumah sendiri. Karena apa? Karena guru-guru kita, guru dari keluarga besar DDI, Andre Guru Ta'ambo Dali, rahimahullah rahmatal abrar, beliau itu bersahabat, bahkan seperti saudara dengan pendiri NWDI, NBDI dan NW itu Maulana Syekh Nini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sehingga yang satu dakwahnya di Lombok, yang satu dakwahnya di Sulawesi, tetapi hati mereka bertaut, nyambung terus, dan itu mengalir ke generasi-generasi setelahnya. Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri. Termasuk juga bukan hanya antara Maulana Syekh dengan Andre Guru Ta'ambo Dali, tapi antara guru-guru kita semua. Dulu saya ingat betul, Maulana Syekh itu sering sekali menyebut tentang sahabat beliau, Al-Maghfurullah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, ya, Asem Bagus Sukorejo, sering disebut, ya, dengan nada rindu dan sayang. Beliau sering menyebut Al-Maghfurullah Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak juga dengan kerinduan dan kasih sayang. Beliau sering menyebut misalnya Habib Salim bin Jindan, ya, yang merupakan kakek dari Habib Jindan sekarang. Habib Jindan bin Nohol bin Salim bin Jindan. Dulu Habib Salim bin Jindan sampai datang ke Lombok, datang ke Pancor, juga dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Itulah bapak-bapak ibu, ya, satu hal yang perlu kita resapi. Bagaimana generasi sebelum kita ini, ya, orang-orang tua kita, guru-guru kita, walaupun sarana komunikasinya tidak gampang, belum ada handphone waktu itu, ya, tidak bisa main WhatsAppan antara masyayikh itu, nggak ada, pegang handphone pun tidak pernah, tapi mereka menggunakan hubungan batin, mereka menggunakan hubungan ruhaniyah, yaitu dengan jalan saling mendoakan, dengan saling memperkokoh satu sama lain walaupun terpisah jauh. Itulah bapak-bapak dan ibu serta anandaku semua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dalam kesempatan ini, mari kita teladani beliau-beliau guru-guru kita. Mereka bersinergi walaupun berjauhan. Mereka saling mendoakan walaupun terpisah tempat. Mereka itu satu walaupun beragam organisasinya, tapi hatinya sama, satu arahnya, yaitu membangun umat. Ini perlu saya sampaikan ananda semua, ya. Karena seringkali kita generasi setelah ini, setelah beliau-beliau itu, memang kita mewarisi, tapi seringkali yang kita warisi adalah al-ism walisal musamma. Kita mewarisi al-ism, ya, kita mewarisi al-ghilaf walaisatil mahiyah. Yang kita warisi itu nama, bukan isi. Yang kita warisi itu hanya
hanya lapis depan saja, tapi substansi kita lupakan. Kita senang ikut, misalnya katakanlah kita sebagai murid DDI, kita berorganisasi ikut di DDI. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ber-DDI itu tidak hanya sekedar menisbahkan diri kita kepada satu lembaga pendidikan DDI saja. Aku alumni Pasangkayu DDI, aku alumni DDI Maros, aku alumni DDI mana lagi? Banyak sekali. Bukan hanya sekedar itu. Sama seperti ber-NWDI, saya tamat di sini, saya selesai di sini, saya tamatan Pancor. Atau misalnya saya tamatan Tebu Ireng, tidak hanya itu. Yang perlu Bapak-bapak dan Ibu kita perlu ambil hari ini bukanlah intisab isman, tetapi intisab manhajan. Yang perlu kita ambil hari ini tidak hanya sekedar kita mengaku sebagai murid-murid beliau, tapi juga mengambil intisari dari perjalanan dakwah beliau. Maka pada hari ini Bapak-bapak Ibu mudah-mudahan ya kuliah umum ini atau silaturahim ini ya istilahnya saja kuliah umum, tapi sebenarnya kita silaturahim. Ya, silaturahim atau kuliah umum ini bagian dari kita meneruskan wafaan lil ahdi, yaitu menunaikan komitmen kita kepada guru-guru kita itu. Kita teruskan jalan mereka, jalan silaturahimnya. Bahwa kalaupun ada organisasi-organisasi itu adalah wasilah, bukan ghayah. Dia adalah kendaraan, bukan tujuan. Dia adalah cara, bukan esensi yang akhir yang kita tuju. Semua kita ini menjadi murid-murid beliau. Yang paling kita tuju tentu paling akhir adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya ingin pertama kepada kita semua. Mari kita bangun semangat kolaboratif, kebersamaan. Karena amanatud dakwah ya, asqalu min an yatahammalaha ahadun mahma kathura ilmu mahma ala sya'na. Amanah dakwah ini terlalu berat untuk dipikul salam. Siapa manusia yang zohirnya paling hebat? Nabi Musa. Fisiknya paling kuat, ilmunya paling tinggi. Dia mendapatkan kitab suci Taurat. Sudah raja di raja lah istilahnya di dunia. Sudah paling hebat secara lahiriah pada masa itu. Tapi coba lihat bagaimana Nabi Musa memaknakan dakwahnya. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu bi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basir. Itulah dakwah. Di dalam surah Toha itu jelas. Nabi Musa dengan kehebatannya sadar bahwa banyak keterbatasannya. Maka beliau mengatakan, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hati saya. Karena perjalanan ini pasti banyak hal yang tidak saya sukai yang akan saya temukan. Kalau hati saya tidak lapang, saya akan cepat putus asa. Saya minta kelapangan hatimu, kelapangan hatiku ya Allah. Lapangkan hati saya. Bikin saya mampu menerima, walaupun ada orang menghina saya, tidak merubah hati saya. Walaupun ada orang mencerca saya, tidak membuat saya mundur dari perjuangan. Walaupun ada orang yang ingin mencelakakan saya, tidak membuat saya putus asa dari dakwah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Musa juga tahu betul bahwa perjalanan kebaikan itu adalah perjalanan di atas jalan yang mafrushah bil ashraf. Itu jalan yang dihiasi bukan dengan permata, bukan dengan emas, perak, tapi dengan duri-duri dan hambatan-hambatan. Itulah perjuangan. Maka yassir li amri. Nabi Musa minta supaya semua kesulitan itu dimudahkan.
Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa juga tahu bahwa walaupun dia punya ilmu banyak, tapi ilmu itu tidak otomatis bisa disampaikan dengan baik. Betapa banyaknya orang berilmu tapi tidak bisa mengkomunikasikan ilmu dan gagasannya. Dia tidak mampu menyampaikan dengan baik. Maka Nabi Musa minta supaya selain dia pada dirinya punya ilmu dan kemampuan, dia diberikan juga kekuatan, kemampuan untuk berkomunikasi. Lidahnya diringankan, daya komunikasinya dikuatkan. Dan kemudian yang keempat, nah ini yang perlu kita ingat, apa yang Nabi Musa alaihissalam minta? Waj'al li waziran min ahli. Waj'al li waziran min ahli. Harun akhi ushdud bihi azri ila akhir ayat. Jangan, oke. Saya mohon maaf ini berdiri, oke ya. Ambil kursi. Jadi yang keempat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anakku semua, ya. Kalau kita ingat Nabi Musa tadi yang pertama apa yang beliau minta? Hatinya lapang, ya. Mudah-mudahan ananda semua para santri juga hatinya lapang. Kangen sama orang tuanya? Nah, walaupun kangen sabar, berikan, minta supaya hatinya lapang. Supaya rasa kangen itu berubah menjadi doa-doa terus-menerus dari orang tua kalian. Lalu yang kedua minta apa? Minta agar semua urusan dimudahkan. Kalau ananda semua santri-santriwati setiap waktu secara berkala menghadapi ujian, baca doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lalu yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta supaya Allah melancarkan ucapan-ucapan kita, agar ucapan kita itu bisa dipahami dengan baik dan sampai ke hati, tidak hanya parkir di telinga orang lain. Kalau hanya sampai ke telinga, maka dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dia masuk ke hati, itulah yang taqarrara, itulah yang meresap dan akan merubah pribadi kita. Dan yang keempat, Nabi Musa meminta waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, kira-kira bahasa sekarang ya bapak-bapak, ibu, ananda semua. Ya Allah, saya ini punya ilmu, saya ini punya keterampilan, saya ini punya ijazah, saya ini sudah selesai kuliah, kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Tapi ya Allah, saya tahu bahwa tugas dalam kehidupan ini untuk membangun kehidupan saya, untuk membangun kiprah saya, perkhidmatan saya di tengah masyarakat, saya tidak bisa sendirian. Maka Nabi Musa pada waktu itu minta kepada Allah supaya saudaranya yaitu Harun itu juga diangkat oleh Allah menjadi wazirnya. Apa arti wazir? Wazir itu alladzi yu'aziruka, yang menopangmu. Orang yang yusa'iduka, menolongmu. Orang yang mendukungmu. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka aneh kalau ada orang di dunia ini dalam konteks apapun, ya, karena dia merasa sudah mampu, dia merasa yang paling baik, maka dia tidak memerlukan dan bahkan dia tidak mau dibantu oleh orang lain. Ya. Nauzubillah min dzalik. Itu artinya dia tidak sadar kapasitas dirinya sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Nabi Musa alaihissalam inilah doa yang lahir dari kesadaran bahwa kita ini hidup tidak bisa sendirian. Apalagi kalau ada nilai perjuangan. Sekedar hidup biasa saja pun tidak bisa sendirian. Manusia itu, kata Ibnu Khaldun, al-insan ijtima'iyun bitab'i. Bahwa manusia itu, kata Ibnu Khaldun, adalah makhluk yang tabiatnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia bersosialisasi. Kalau kita dilempar ke tengah hutan 5 bulan saja, sudah berubah gitu. Sudah berubah gitu. Jadi beleng-beleng. Beleng-beleng apa? Katanya beleng-beleng kalau bahasa Lombok itu agak-agak jogang gitu.
Tapi katanya konteksnya bagus ya. Nah, kalau bahasa Lombok itu bisa jadi setengah jogang. Jogang itu artinya udah agak error. Kalau kita nggak ketemu orang. Ini 2 tahun saja pandemi kemarin disuruh pakai masker, diam di rumah, padahal di rumah masih ada anak istri, masih bisa nonton TV, keluar sudah agak beda kita lihat orang. Ya, sudah agak nggak keruan-keruan, banyak orang. Ya, kita baca di negara-negara lain, sampai bahkan di negara maju pun seperti di Prancis, itu puluhan ribu orang demo keluar ke tengah jalan. Mereka demo terhadap lockdown. Mereka tidak mau disuruh diam di rumah. Kenapa? Tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Itulah manusia. Dia memerlukan orang lain. Yubashiruka uyubak. Kalau kita ketemu orang, dia bisa menunjukkan kita apa kekurangan kita. Kalau kita punya banyak teman, dengan teman itu kita tahu apa yang kurang dari diri kita. Karena manusia itu kalau hanya sendirian, dia cenderung menganggap bahwa innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu dalam surah pertama yang turun kan Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia itu kalau sendirian dia istaghna, seringkali merasa bahwa saya sudah baik. Seringkali dia merasa saya sudah tahu. Seringkali dia merasa saya sudah bisa. Begitu ada orang lain datang, barulah orang lain itu yang memberitahu dia, Pak, celananya mohon maaf belakangnya bolong, Pak. Dia dari rumah yakin bahwa celananya bagus. Tidak ada yang memperlihatkan celananya bolong kecuali orang lain. Bisa dia melihat celananya bolong? Itu manusia. Hal yang paling sederhana saja. Pak, mohon maaf, sudah cuci muka belum? Kenapa? Tuh masih ada sisa tidurnya, masih ada gantung di sini. Berkah dari dia tidur. Ya, kotoran tidur itu. Dia nggak tahu kenapa. Ya, dia tidak tahu banyak kekurangan. Itulah kita manusia. Maka bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, yang pertama saya ajak kita semua pada hari ini adalah mari kita terus-menerus membangun kolaborasi dalam kebaikan, saling mengisi, saling melengkapi, saling belajar. Dan itulah hakikat dari ungkapan Allah dalam Al-Hujurat, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kata para ulama, at-ta'aruf maknahu pertama saling belajar, yang kedua saling mengisi, dan yang ketiga adalah saling melengkapi. Kenal satu sama lain. Kalau saya tidak diundang ke sini, saya tidak ketemu sama Bapak Ibu semua. Inilah ta'aruf kita, Bapak Ibu ya. Kita berta'aruf, yang dari ta'aruf ini mudah-mudahan melahirkan kesepahaman, mudah-mudahan melahirkan kebersamaan untuk kita terus-menerus membangun daerah kita, Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita sebagai umat Islam, dari awal ketika Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran, Allah menggunakan satu kata perintah di awal, imperatif fi'il amr. Wal amru yufidul wujuba illa idza dalal dalil ala khilafi. Dalam usul fiqh begitu. Dan bahwa fi'il amr itu menunjukkan wajib. Apa fi'il amr? Kata perintah imperatif, tugas yang harus kita laksanakan. Allah sampaikan, iqra, bacalah. Kata iqra ini, bapak-bapak ibu, menurut para ulama dilepaskan maf'ulnya. Baca apa? Nggak disebut di situ. Artinya apa? Semua sumber ilmu pengetahuan. Tidak ada jar majrur berupa zorok zamani, nggak ada. Artinya kapannya nggak disebut di situ. Misalnya iqra al-an, nggak ada disebut. Apa artinya?
setiap masa kita harus melakukan. Demikian pula dalam perintah itu tidak disebut dzaraf makani, tempatnya. Iqra huna misalnya, baca di sini, enggak. Dilepaskan dari konteks ruang dan waktu. Artinya apa? Di sini, di sana, di rumah, di sekolah, di tengah kesendirian atau bersama-sama orang lain, bawa semangat Iqra. Kapanpun, dimanapun, dan sumber-sumber ilmu apapun, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk belajar. Nah, karena itu Bapak-bapak, Ibu, dan Ananda semua, ketika berada di DDI hampir saya bilang Mangkusu, karena dulu saya pernah ke Mangkusu. DDI Pasangkayu ini, Ananda semua dan para mahasiswa-mahasiswi jangan menganggap ini adalah terminal terakhir dari belajar. Ini hanya satu tahapan dari tahapan pembelajaran kehidupan, yang kalau dalam Islam itu disebut sebagai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau yang disebut dengan lifelong education. Belajar sepanjang hayat. Tidak ada batasan kapan kita selesai belajar. Nah, termasuk dalam pertemuan ini juga kita saling belajar satu sama lain. Belajar untuk saling mengisi, ya, untuk melengkapi diri kita, untuk kemudian bertukar pengalaman-pengalaman. Karena pengalaman juga adalah pembelajaran yang terbaik untuk kehidupan. Kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu, ya, bagaimana para ulama mendefinisikan sunnah. Sunnah Nabi itu tidak hanya omongan Nabi atau qaul, tidak hanya sekadar fi'l atau perbuatan Nabi, tetapi juga keseluruhan, ya, sirah Rasulullah SAW itu juga bagian dari sunnah. Apa itu sirah? Pengalaman. Jadi ketika para sahabat menyampaikan, dulu saya ketika bersama Rasulullah SAW, ada seorang misalnya sahabat Abu Juhaifah mengatakan, dulu kami ketika bersama Rasul, kemudian saat itu di tengah perjalanan, lalu kemudian kami diajak untuk sholat zuhur dan asar berjamaah dalam keadaan jamak dan qasar. Lalu setelah itu fa'akhadhan nas ya'khuzuna yadahu, kemudian orang setelah selesai sholat, rame-rame kemudian memegang tangan Nabi, lalu kemudian meletakkan tangan Nabi di kepala mereka, lalu mencium tangan itu. Kita tahu, kayak begitu ternyata sahabat sama Nabi. Lalu dari situ para ulama mengambil istinbat hukum, bahwa salaman setelah sholat itu sunnah juga. Karena para sahabat ternyata mengambil tangan Nabi, taruh di kepala, salaman taruh di kepala, gitu. Masya Allah. Jadi dari pengalaman para sahabat bersama Rasulullah SAW itu juga menjadi sumber pembelajaran kepada kita. Bagaimana para sahabat ketika Nabi misalnya wudhu, Nabi wudhu itu para sahabat nggak ada yang mau ketinggalan. Mereka berkumpul di samping Nabi, kemudian menadahkan tangan, ya, untuk menerima tetesan air wudhunya Rasul itu. Bahkan disebut kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi, hampir istilahnya saling apa namanya itu ya, bahasa aku senggol. Ya, bahasa wong sikut, tapi bahasa sini apa, bahasa senggol. Saling senggol. Saking mereka ingin mendapatkan wadu itu adalah air wudunya Rasul. Enggak ada yang lepas, enggak ada yang jatuh ke tanah. Lalu kemudian para ulama mengambil istinbat dari kejadian ini. Silakan Mbak. Lalu kemudian para ulama mengambil istinbat bahwa mentakzim Rasulullah SAW, ya, menjaga kehormatan Rasul, kemudian memuliakan apapun yang muncul dari diri Nabi, itu adalah memang merupakan sunnah dari para sahabat. Karena itu potongan baju Nabi itu disimpan oleh sahabat, ya.
ada sendalnya juga disimpan, ada tongkat disimpan, ada pedang disimpan, ada potongan rambut juga disimpan. Dan diwariskan oleh sahabat dari generasi ke generasi, dari bapaknya ke anaknya terus. Bukan mengkultuskan Nabi, tapi itu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Ar-Rasul huwas sababul a'zam liwusulil hidayah. Ya, sampainya hidayah kepada kita sebagai manusia, sampainya hidayah Allah kepada kita, sebab yang paling besar dan paling utamanya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, inilah contoh ya, bagaimana pengalaman itu menjadi sumber pembelajaran. Bagaimana apa yang terjadi pada masa lalu itu bisa menjadi sumber untuk kita mengambil hikmah, dan pengetahuan. Nah, karena itu yang kedua saya ingin sampaikan, mari kita bangun semangat untuk terus belajar. Ya. BDI Pasangkayu ya, terus mengembangkan dirinya. Ya, hari ini kita bentuknya masih seperti ini. Ya. Tapi dengan kebersamaan bisa jadi sekian tahun yang akan datang sudah beda 180 derajat. Sudah berbeda drastis. Mudah-mudahan akan jauh lebih maju lagi tempat kita ini. Amin. BDI Pasangkayu. Dan betapa banyaknya hal-hal besar yang dimulai dari hal kecil. Ya. Kan Fa'inal jibala minal haso. Gunung yang besar pun, mana gunung? Ada gunung nggak di sini? Apa gunung yang paling besar di Sulawesi? Gunung Rinjani. Apa? Saya nggak percaya kalau orang Lombok yang jawab. Kalau Sulawesi mana? Apa gunung yang paling besar di Sulawesi? Latimojong. Nah, Latimojong. Ingat, Latimojong itu besar sekali. Tapi apa esensi dari suatu gunung? Fa'inal jibala minal haso. Gunung yang besar dan megah itu sesungguhnya tersusun dari batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Yang entah berapa banyaknya, bermiliar triliunan batu dan semua tumpukan debu, semua barulah jadi gunung yang besar. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita mampu menyusun batu-batu kecil itu dan meletakkannya pada tempatnya, maka akan jadilah bangunan yang kokoh. Insya Allah DDI Pasangkayu seperti itu. Amin. Jadi Anda semuanya sekarang sedang meletakkan batu-batu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengasuh juga sedang membangun, ya, meletakkannya satu persatu. Tapi meletakkannya itu harus dengan intizam, harus dengan aturan, harus dengan kesepakatan. Ya. Yang membedakan bangunan yang satu kuat dan bangunan yang satu lemah bukanlah dari semennya, bukanlah dari batunya, tapi dari bagaimana dia memenuhi kaidah teknik. Bagaimana cara membangun yang baik. Membangun itu bukan hanya beli semen banyak-banyak, beli batu banyak-banyak, tumpuk langsung, nggak bisa begitu. Ada caranya, ada susunannya, ada tahapannya. Begitu ngecor, tunggu dulu sampai kering. Jangan begitu ngecor, ditumpuk di atasnya lagi. Seminggu rusak lagi. Artinya apa? Disitulah berperan ya. Ada munazim, ada yang mengatur pimpinan-pimpinan di pondoknya. Karena itu santri-santriwati, ikuti pemimpin-pemimpin anakku semua di sini. Ikuti apa yang disampaikan oleh guru kalian, karena dia sedang mengajar kalian membangun batu-batu kehidupan kalian. Jangan melihat guru itu hanya sebatas fisiknya saja. Ah, guru saya kayaknya begitu-begitu saja. Hati-hati. Begitu kita mengucapkan hal seperti itu, bisa jadi itu menjadi sebab dicabutnya keberkahan ilmu dari kita. Hormati, takzimi, resapi. Karena apa? Dia munazim, dia sedang mengatur kita. Seakan-akan mengatakan, nak, taruh batu ini di sini, nak, taruh ini di situ, nak, begini caranya. Itulah guru kita. Sabar sama guru-guru kita, dosen-dosen. Kesabaran itulah yang sering kali membedakan antara seseorang dengan orang yang lain. Gurunya bisa sama, kitabnya tidak beda, jurusan kuliahnya sama, buku teksnya juga nggak beda,
Tapi hasilnya yang satu diterima masyarakat dan yang satu tidak ada yang mendengar dia. Sering terjadi seperti itu. Kalau kata guru-guru kita di pondok pesantren, kama tadi mutudan. Sebagaimana engkau tidak mau mendengar gurumu, maka seperti itu pula orang tidak akan mendengar ucapan. Kalau engkau mentakzimi gurumu, maka orang pun akan datang dan mendengar, menyimak apa yang kau sampaikan. Nah, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa teruslah kita belajar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ananda semua belajar ya, mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini dengan kesadaran penuh bahwa ananda semua sedang membangun fondasi-fondasi kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu, guru-guru kita, masuk Andre Gurta, Al-Maghfurlah, Syekh Abu Dalil, rahimahullah rahmatan Allah, masyayikh kita, mereka tidak hanya sekedar pengajar. Mereka itu bukan hanya sekedar membukakan kita kitab, bukan hanya sekedar mengajarkan kita i'rab, bukan hanya sekedar mengajarkan kita balaghah, bukan hanya sekedar mengajarkan kita ilmu-ilmu alat atau fikih atau tafsir atau hadis. Tidak hanya sekedar pengajar, tapi mereka adalah para pendidik. Mereka adalah para pembangun jiwa dan spiritual kita. Karena itu, bapak-bapak dan ibu ananda semua, kita perhatikan bagaimana guru-guru kita itu memulai proses pendidikannya. Tidak ada yang langsung begitu saja, selalu diawali dengan doa, selalu diawali dengan membaca sholawat, selalu diawali dengan wirid zikir. Kemudian setelah belajar pun kita diajarkan untuk mulazamah berzikir, membangun spiritualitas kita, membangun hati kita. Karena kalau pisah antara otak dan hati, itulah yang paling sering merugikan umat manusia. Otaknya jalan, hatinya mati. Itu bahaya itu. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki itu bukanlah dibikin oleh orang bodoh. Itu dibuat oleh ahli-ahli fisika terbaik di dunia, yang bisa merancang fusi nuklir ya, sehingga terjadi bom atom. Reaksi pembelahan atom itu dia bisa kondisikan sehingga terjadi ledakan energi. Tapi ternyata itu digunakan untuk membuat bom yang membunuh ratusan ribu manusia. Itu contoh sederhana. Dan banyak juga para ahli-ahli itu dia bekerja hanya untuk mendapatkan uang yang banyak. Banyak. Dia tidak peduli yang mempekerjakannya itu maksudnya apa. Ya, untuk buat sesuatu yang bisa merusak manusia, tidak peduli, yang penting dapat uang. Itu ada. Di beberapa negara itu ada. Nah, itu contoh. Otaknya maju tapi hatinya mati. Maka dalam Islam itu yang paling utama kecerdasan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah aqlul qulub. Lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mereka itu punya hati yang tidak digunakan untuk berpikir. Jadi fungsi berpikir yang paling utama itu sudah di hati. Hati inilah menjadi sasaran untuk diperbaiki, untuk ditata, dihidupkan. Dan itulah yang guru-guru kita ajarkan kepada kita. Jadi ketika guru-guru kita mengajarkan kita untuk setelah mengaji kitab, kemudian kita berzikir, kita membaca Asmaul Husna, kita membaca tahlil, kita membaca istighfar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astagfirullahal azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu untuk mencerdaskan hati kita. Mencerdaskan hati kita. Supaya kita tidak menjadi pintar otak tapi mati hati. Itu orang yang sangat tega. Orang-orang kejam, yang macam Hitler segala macam, itu orang pintar betul, ahli strategi, tapi hatinya mati. Alhamdulillah nih. Nah, kita berharap mahasiswa-mahasiswi di DDI ini adalah orang-orang yang hatinya hidup,
spiritualitasnya kuat, hatinya hidup. Ya. Karena di dalam hati itulah tempatnya hidayah, dalam hati itulah tempatnya rahmah, dalam hati itulah tempatnya tawadhu, kerendahan hati, kasih sayang, petunjuk, kita itu semua di hati, bukan di otak. Mahabbah, cinta itu juga di hati. Nah karena itu saya berharap yang ketiga adalah mari jaga spiritualitas yang sudah dibangun oleh guru-guru kita. Artinya apa? Ngaji kitab kita penting, belajar formal kita penting, tetapi bacaan-bacaan baik yang kita warisi dari guru-guru kita. Ya tentu saja yang paling utama adalah kitabullah, membaca ayat-ayat Al-Quran itu yang paling mudah menghidupkan hati kita. Kemudian membaca zikir-zikir doa al-ma'surat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada di kitab Al-Azkar Imam Nawawi, itu hampir semua itu ada. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada semua di situ. Zikir-zikir Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita mau lengkapi lagi, kita lengkapi dengan zikrul auliya, al-ahzab wal aurat. Termasuk juga amal-amalan dari guru-guru kita. Guru-guru kita itu mereka adalah para pendidik, tidak hanya sekedar mengajar ilmu, tapi juga mendidik jiwa. Nah Bapak Ibu hadirat sekalian, ini 3 hal yang dapat saya sampaikan ya. Pada kesempatan ini yang pertama, mari kita kolaborasi dalam kebaikan, saling mengisi, karena tidak ada siapapun di antara kita yang sempurna. Al-kamalulillahi wahdah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita saling bertukar pengalaman, saling mendekatkan diri, saling duduk bersama, berjumpa, jangan hanya lewat media sosial, jangan hanya melalui alat komunikasi, tapi duduk bersama. Ya, karena melihat secara langsung itu beda dengan mendengar berita. Dulu Nabi Musa alaihissalam begitu diberitahu oleh Allah, Musa, cepat kamu pulang. Tuh, kaummu baru sebentar kamu tinggalkan, mereka sudah menyembah anak sapi, tidak lagi menyembahku, kata Allah. Tuh cepat pulang. Nabi Musa langsung pulang, tapi biasa-biasa saja, tidak emosi, ya, karena dia hanya mendengar berita. Tapi begitu dia melihat langsung bagaimana ternyata Bani Israel itu mereka rame-rame menyembah anak sapi yang dibikin oleh Musa Samiri, lalu meninggalkan ibadah kepada Allah, lalu tenggelam dalam kemaksiatan. Langsung dia banting Tauratnya, emosi dia tarik, akhadha bi si akhi yajruhu ilaih. Jadi ditarik sampai bajunya Nabi Harun ditarik sama Nabi Musa. Harun, saya sudah wasiatkan kamu jaga, kenapa kamu biarkan mereka ini? Nah, kata Harun, kalau saya terlalu keras nanti mereka akan pecah belah. Akan terjadi perpecahan yang tidak bisa dirapikan lagi. Karena itu saya memilih untuk lebih halus berdakwah, mengingatkan dengan baik. Apa kata Rasulullah SAW? Laisal khobar kal mu'ayyana. Nah, kisah ini kata Nabi, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa berita tidak sama dengan kenyataan. Kadang berita itu lebih berat dari kenyataan. Oh, ceritanya banyak, ternyata yang terjadi hanya sedikit saja. Ada sebaliknya, beritanya ringan, seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi ternyata begitu kenyataannya dilihat, wah ternyata dahsyat luar biasa. Jadi kadang kita kalau hanya mendengar berita, kita akan susah mengetahui kenyataan seperti apa. Karena itu diantara kita, mari kita perbanyak perjumpaan. Kalau kita bisa berjumpa, mari kita bangun perjumpaan, perbanyak silaturahim ya, antara satu sama lain, supaya berita-berita itu dapat terklarifikasi dengan sendirinya. Begitu kita jumpa, hilang persangkaan itu. Kalau kita belum jumpa, apalagi baca medsos hari ini, ya Allah ya Karim, kayak ada orang baik di Republik ini. Udah tidak ada orang baik. Semuanya pendukung ini menjelekkan yang satu, pendukung ini sebaliknya menjelekkan. Akhirnya apa? Dua-duanya itu di depan kita seakan-akan tidak baik. Akhirnya kita ikut posting, komen, padahal kita nggak pernah jumpa sama dia, padahal kita tidak pernah tabayun, ikut kita dosa. Karena itu, ya khobar itu kita kembalikanlah kepada
porsinya. Sebagaimana kata ulama balaghah, al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kadzib. Yang namanya berita bisa benar bisa bohong. Jadi jangan menyandarkan sesuatu hanya pada berita saja. Cari tahu, klarifikasi, ya. Kemudian tabayun, ya. Lihat bagaimana sebenarnya, barulah kita berhukum terhadap sesuatu. Supaya kita tidak menzolimi siapapun. Nah itu Bapak-Bapak Ibu, ya, sebagai bagian dari bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita membangun kebersamaan kita. Mari kita kolaborasi. Yang kedua, kita terus belajar. Ananda semua, saya pun datang kemari saya belajar. Saya melihat bagaimana bumi Allah ini kita kelola, bagaimana Kabupaten Pasangkayu yang umurnya 19 tahun, perkembangannya seperti ini. Saya belajar juga. Saya melewati dari Mamuju ke Mamuju Tengah, saya belajar, lihat kiri kanan ada sawit, Masya Allah luar biasa. Bagaimana kita menangani, mengelola bumi Allah. Dan seterusnya. Semua ini, alam yang berkembang ini adalah sumber pembelajaran untuk kita. Dan yang terakhir, yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah mari kita terus jaga spiritualitas kita, kekuatan ruhaniah kita, hati kita, jiwa kita. Karena itulah yang akan menentukan wajah dunia. Bagaimana hati manusia, itulah wajah dunia. Kalau hatinya baik, manusia-manusia yang tinggal di Pasangkayu, maka Pasangkayunya akan mekar dia, ya, seperti kebun itu dia akan mekar, membawa berkah kalau hati orang-orang di sini baik. Tapi kalau kita saling benci, senyum hanya di depan saja, begitu di belakang saling bicara, saling komen, saling menjelekkan, layu kehidupan kita, ya, sulit turun keberkahan kepada kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Mungkin ini tidak cocok disebut kuliah umum. Karena yang saya lihat, yang saya saksikan hadir juga sebenarnya bukan hanya mahasiswa, tapi juga keluarga besar yang ada di sini. Maka saya menyampaikan 3 hal ini sebagai pengingat bagi diri saya dan bagi kita semua, bahwa demikian banyak kekayaan, kebaikan yang Allah sudah siapkan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam saya menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk kita semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.